Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam video pembelajaran. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian. Video pembelajaran ini dipresentasikan untuk memenuhi tugas kelompok. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Sukma Juwita. Yang kedua Habib Akbar. Dan yang terakhir ada Nur Aisyah. Yang pertama, perumusan masalah. Pada dasarnya, penelitian itu harus dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berawal dari masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Pengertian singkat dari rumusan masalah adalah kasus yang ingin diteliti. Dalam menyusun rumusan masalah, peneliti biasanya mempertanyakan suatu fenomena dan mendefinisikan fenomena tersebut sebagai masalah. Di mata orang lain, mungkin suatu fenomena sama sekali bukan sebuah masalah, namun di mata peneliti, apa yang ingin diteliti harus berupa masalah. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Perumusan masalah disebut juga sebagai research question atau research problem. Diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai mandiri fenomena maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam merumuskan masalah penelitian yaitu memutuskan sesuatu yang unik, menarik, dan mengandung masalah. Kemudian menjelaskan argumen mengapa hal tersebut dianggap sebagai masalah, lalu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah tersebut, dan memilih satu atau lebih pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab melalui penelitian yang hendak dilaksanakan. Ada 3 bentuk rumusan masalah penelitian. Yang pertama itu rumusan masalah deskriptif, di mana rumusan masalah deskriptif ini adalah rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan atau komparasi keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dinilai dari metode perlakuan lain atau pada waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih terhadap 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kasual, dan interaktif atau timbal balik. Pada masalah rumusan penelitian, ada beberapa jenis pertanyaan. Pertama, pertanyaan penelitian kuantitatif, yaitu pertanyaan yang mengarah pada jawaban untuk mengukur hubungan dan pengaruh atau menguji suatu variabel tertentu. Yang kedua, pertanyaan penelitian kualitatif, pertanyaan yang mengarah pada jawaban untuk menggambarkan, mengeksplorasi, dan mengkritisi suatu fenomena tertentu.
Tujuan dari pemilihan serta perumusan masalah antara lain: pertama, mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang. Kedua, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelum atau dasar untuk penelitian selanjutnya. Empat, memenuhi keinginan sosial. Dan yang terakhir, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian dikatakan baik, antara lain spesifik, terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yaitu: yang pertama, apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan atau biasa disebut dengan goal of research. Yang kedua, maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul. Tujuan pada penelitian dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: satu, tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian. Dua, tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan penjabaran atau penetapan tujuan umum. Sifatnya lebih operasional dan spesifik. Bila semua tujuan khusus tercapai, maka tujuan umum penelitian juga terpenuhi. Kata-kata operasional dalam tujuan khusus adalah mengukur, mengidentifikasi, menganalisa, membandingkan, menilai, mengetahui, dan lain-lain. Kesimpulan: rumusan masalah adalah kasus yang ingin diteliti. Dalam menyusun rumusan masalah, peneliti biasanya mempertanyakan suatu fenomena dan mendefinisikan fenomena tersebut sebagai masalah di mata orang lain. Mungkin suatu fenomena sama sekali bukan sebuah masalah. Namun, di mata peneliti, apa yang ingin diteliti harus berupa masalah. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Begitu pula jika tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi subjek penelitian, maka penelitian tersebut berjenis penelitian tindakan. Jika penelitian tersebut bertujuan mengembangkan satu model layanan atau pembelajaran, maka jenis penelitian yang tepat berupa penelitian pengembangan. Sekian video pembelajaran yang kami presentasikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI selaku dosen pengampu. Kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja sama dalam pembuatan video presentasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.